Oke, selamat pagi sahabat aplikasi pendidikan. Pada tutorial kali ini kita akan eh, menjelaskan atau memberikan cara bagaimana kita membuat tes pada aplikasi UMBK CBT R22 V1 ya, atau kita membuat ujian ya, kita membuat ujian. Seperti biasa kita jalankan dulu sum control panelnya di bagian Apache, kemudian MySQL. Setelah itu kita masuk ya ke CBT admin, terus UMBK admin. Salah. Oke, kita masuk. Untuk menjalankan tes pada aplikasi ini kita harus masuk dulu ke bagian jadwal ya. Di bagian jadwal ini ada di menu ujian, bisa klik jadwal ujian atau bisa pada panel token ujian ini, tinggal diklik cek jadwal. Kemudian kita tambahkan di sini pelajaran apa yang akan kita ujiankan. Nah, di sini nama bank soal. Jadi pada intinya sebelum kita membuat sebuah ujian, kita harus membuat bank soal dulu. Kemarin sudah dijelaskan tutorialnya. Jadi ini wajib diisi dulu di bank soal, membuat dulu bank soal, kemudian upload soal, baru kita membuat jadwal ujian. Nah, kita kembali ya. Jadi klik jadwal ujian. Kemudian pilih tesnya ini mau apa. Contoh di sini adalah akidah ya. Kemudian jenis ujiannya adalah PTS. Nah, untuk jenis ujian ini bisa Anda lihat di bagian data master, kemudian pilih data jenis ujian. Nah, di sini ada status yang aktif adalah PTS. Bagaimana kalau kita mau mengaktifkan yang USBK? Kita tinggal klik edit pada tombol pensil ini, kemudian kita aktif ya. Kemudian save. Nah, kalau kita refresh, maka lihat yang PTS statusnya tidak aktif dan USBK ini aktif. Kita kembali ke menu jadwal ujian. Oke, diulangi ya. Tambah jadwal, pilih pelajarannya, jenis ujiannya apa, kemudian tanggal mulainya adalah misalkan sekarang ya, tanggal 4, jamnya jam berapa? Nah, jam 5:28. Oke, waktu selesainya ini mau jam berapa? Contoh di sini jam 7. Ya, jam 7 pas. Sesinya, kalau di sini ada banyak sesi, tinggal kita pilih mau sesi yang keberapa diaktifkan soal ini. Misalkan ada sesi 1, sesi 2, sesi 3. Karena di sini contohnya hanya ada satu sesi, maka satu sesi saja. Lama ujian untuk ujian ini berapa menit? Contoh 90 menit, 60 menit bebas ya, gimana kalian. Di sini saya contohkan adalah 60. Ingat di sini patokannya adalah menit. Kemudian pilih apakah soalnya mau diacak, kalau iya tinggal centang. Apakah jawaban juga apakah akan diacak, kalau iya tinggal centang. Apakah soal itu akan memakai token ya, seperti UNBK atau ANBK. Nanti token kan ada di sini ya, tinggal silakan. Kalau mau pakai token ya singgah pakai token, kalau tidak biar tidak repot nggak usah pakai token. Atau misalkan hasil tampil, apakah hasilnya akan langsung ditampilkan di peserta skor nilainya atau tidak. Kalau misalkan mau ditampilkan silahkan. Kemudian reset login, apakah siswa ketika keluar harus minta izin reset ke peserta ujian, bukan peserta ya, ke pengawas ujian atau tidak, atau ke admin. Nah, tinggal di checklist saja di bagian ini.
Oke, kalau sudah ya, tinggal kita simpan semua. Nah, apabila ingin diedit ya, ingin diedit, sebenarnya ini sudah tidak bisa diedit ya. Jadi usahakan ini bisa diedit ya, mohon maaf, ini bisa diedit. Nah, tinggal diedit saja kalau misalkan mau ada di Gradle. Tapi kalau menurut saya ya, ini sudah tidak usah diedit lagi kalau sudah kita membuat jadwal ujian ini. Nah, sebagai contoh kita akan coba masuk ke halaman login siswa. Ya, kalau untuk login siswa adalah cukup seperti ini saja. Kalau misalkan di upload di hosting, tinggal nanti nama hostingnya apa ya, nama domainnya. Ini login siswa. Wah, saya cek dulu, lupa ini. Kita peserta ujian dulu. Oh, ini ya, username-nya terbalik. Nah, ini terbalik. Oke, nah di sini untuk di menu siswa ya, tinggal kita klik mulai. Oke, konfirmasi tesnya, kemudian tinggal kita isi oleh siswa untuk ujiannya. Ini saya hanya asal ya untuk sampel saja. Nah, untuk ini siswa ini settingannya adalah wajib mengisi ya. Ini wajib mengisi. Nah, kalau kita lihat di dashboard ujian, kita kembali dulu ke menu, maka kita bisa dilihat di sini nanti akan muncul siswa ya yang sedang aktif ujian. Ini akan muncul di status peserta atau di sini juga. Ini skripnya belum saya edit full ya, jadi ini belum muncul. Ini masih ada perbaikan, nanti diupdate. Jadi nanti di status peserta ya, ini peserta yang mengerjakan akan muncul ya di sini. Lihat ya. Kemudian kalau kita pilih ke log siswa, maka nanti akan muncul bahwa siswa ini sedang melaksanakan ujian. Jadi nanti di script ini tetap nanti saya ada perbaikan ya. Ini belum saya edit lagi. Harusnya nanti muncul di sini adalah di status peserta. Seperti ini. Oke, kita lanjutkan dulu. Oke, sudah selesai. Maka kalau lihat hasil ya, hasilnya, maka ini adalah nilai dari siswa yang telah mengerjakan. Oke, mungkin ini tutorial bagaimana memulai ujian ya. Kemudian untuk update script ini ya, nanti ada
Saya akan update ya beberapa waktu lagi, jadi silakan tinggal ditunggu. Tapi ini tidak mempengaruhi untuk kinerja aplikasi ini ya. Oke, terima kasih, semoga ini bermanfaat untuk Anda.